Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jum'azakumullah, ada satu produsen, dia bikin produk, dia tulis barang ini beracun, barang ini ngerongrong, barang ini buruk, barang ini bikin sengsara. Adakah di antara kita yang waras yang mau beli barang itu? Insya Allah pasti nggak akan ada. Kenapa? Karena yang bikin sendiri mencaci maki barang itu. Nah, siapa yang menjelek-jelekkan dunia ini? Siapa yang mencaci maki dunia ini? Siapa yang mengatakan bahwa dunia ini la'ibun walahun wa tafakhurum bainakum, senda gurau, permainan, sampah, bangkai kambing? Siapa yang bilang begitu? Yang membikin dunia sendiri Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satupun pujian Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap dunia ini. Tidak ada. Yang ada cacian dan makian. Allah menjelek-jelekkan dunia yang Allah bikin sendiri. Betapa bodohnya kita mau beli dunia. Betapa bodohnya kita mengejar dunia habis-habisan. Padahal dunia dijelek-jelekkan sendiri oleh yang menciptakan dunia. Sama bodohnya ketika kita mau beli barang yang beracun tadi, yang rongrong tadi. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Carilah dunia sekedarnya. Memang kita butuh dunia, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan seterusnya. Tapi jangan lupakan apa yang dipuji oleh Allah. Apa yang dipuji oleh Allah? Ratusan bahkan ribuan ayat, sabda-sabda Nabi dipuji-puji. Allah memuji-muji. Sebuah kenikmatan yang ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pujian itu disingkat oleh 3 kalimat. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Bagaimana kita lupakan sesuatu yang dipuji-puji oleh Allah? Justru kita silau. Kita terpedaya mengejar-ngejar dunia yang dicaci maki oleh Allah. Betapa bodohnya. Maka Allah mencap manusia pada umumnya zoluman jahula, zolim, jahil, bodoh, rugi. Jadilah orang pintar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas, kata Nabi, orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan melakukan sesuatu yang berguna nanti setelah mati. Baru ini cerdas. Kalau kita hanya melakukan apa yang kita dapatkan ketika hidup, antum berani mengatakan saya akan hidup di sini 300 tahun lagi? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Boro-boro 100 tahun lagi, nggak ada yang berani. Paling 40 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bahkan berapa banyak saudara-saudara kita yang baru 40 tahun mati, 30 tahun mati, yang 20 tahun mati, bukan 1-2.
Kita masih berapa lama lagi? Sementara setelah kita mati, miliaran, bukan miliaran, triliunan tahun, bahkan triliunan abad. Kita beriman, kita bukan orang kafir. Kalau orang Jepang, Amerika, Eropa, wajar. Mereka ngejar-ngejar dunia. Karena mereka meyakini mati sudah jadi tanah. Kita bukan orang Jepang, kita bukan orang Amerika, kita bukan orang Eropa. Kita kaum muslimin, kita percaya dengan qala Allah wa qala Rasul. Kita yakin betul bahwa kita akan dihidupkan lagi setelah mati, bahkan itu kehidupan yang sebenarnya. Triliunan abad kita lupakan. Lalu kita kejar-kejar dunia yang tinggal 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan mungkin sebulan lagi. Betapa bodohnya kita. Mari jangan kita jadi orang bodoh. Maka sekedarnya antum cari. Apalagi antum yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, mau apa lagi? Mau apa lagi? Sudah bismillah. Dengar azan subuh, bismillah walaupun berat. Dengar azan duhur, bismillah, ambil air wudhu walaupun berat. Biasakan kita. Tambah baca Al-Quran, hafalkan, perbanyak sedekah, silaturahim. Sudah saatnya. Kita tidak tahu malaikat maut datang kepada kita kapan. Apakah malaikat maut datang kepada kita nunggu kita bertaubat dulu? Nunggu kita siap dulu? Nunggu kita sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu? Nunggu seperti itu baru dicabut? Tidak. Tidak. Lihat kiri kanan kita. Sedang minum khamar dicabut. Sedang berzina mati. Sedang korupsi mati. Ini bukan 1-2. Jadikan ini pelajaran bagi kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada di antara antum yang berani mengatakan Rasulullah tidak pintar, tidak cerdas, tidak pandai? Insya Allah nggak ada. Kalau orang-orang kafir mungkin. Kita tidak kafir, kita muslim, kita umat beliau, kita hamba Allah, kita semua yakin manusia paling pintar di muka bumi, manusia paling cerdas di muka bumi adalah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau pernah didatangi perbendaharaan dunia, kunci-kunci perbendaharaan dunia datang menghadap beliau, minta diraih, minta dipeluk. Apa kata Nabi? Ilaiki anni, ilaiki anni. Pergilah engkau menjauh dariku. Seandainya beliau mau raih, maka beliau akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Nabi Sulaiman kalah, Fir'aun kalah, Butanasir kalah. Tidak ada raja sebesar beliau. Tidak ada penguasa yang kekuasaannya sebesar beliau. Tidak ada yang lebih kaya dari beliau. Seandainya beliau mau ambil, mau raih kunci-kunci perbendaharaan dunia itu. Sementara beliau tetap Nabi, tetap Rasul, tetap Asraful Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Ghurril Muhajjalin, tetap paling mulia ukuran akhiratnya. Tetap diharamkan surga bagi yang lain sebelum beliau masuk. Tetap menjadi satu-satunya manusia yang syafaatnya diterima oleh Allah. Sementara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, tidak ada yang berani. Beliau yang diterima, tetap. Kalau beliau mau ambil, tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Karena dunia ini kecil sekali bagi beliau. Beliau begitu zuhudnya terhadap dunia. Antum mau bilang beliau bodoh? Kenapa nggak diambil aja? Bodoh sekali. Ada di antara kita yang berani mengatakan beliau bodoh? Kufur. Kufur. Ya, tentu justru dengan beliau tidak mengambil, beliau cerdas, beliau pintar, al-kayyis tadi. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa meniru beliau seperti itu,
minimal kita tidak terperdaya. Minimal bagi kita yang awam ini, jangan meneruskan pekerjaan, jangan meneruskan obrolan, jangan meneruskan urusan dunia ketika azan sudah berkumandang. Itu udah minimal. Itu udah bagus kan? Itu aja dulu. Sambil terus meninggalkan dan menjauhi segala macam maksiat, bid'ah, syirik, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, jauhi. Bismillah, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan putus asa untuk menjadi orang baik. Jangan putus asa untuk meraih surga Firdaus. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Banyak dari kita minta yang tanggung-tanggung. Minta mobil, minta rumah, minta naik jabatan. Ini permintaan yang tanggung. Tentu boleh. Tapi jangan sampai kita melupakan minta supaya diselamatkan dari azab kubur. Minta supaya diselamatkan ketika kita melewat di atas sirat. Jangan sampai kita terjatuh ke jurang jahanam. Minta supaya kita masuk surga. Jangan lupakan ini. Jangan menjadi orang bodoh seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir bodoh semua. Nggak ada yang pintar. Karena ukurannya adalah dunia dan akhirat. Yahudi apalagi, bodoh sekali. Yahudi itu pinternya cari dunia. Tapi itu tadi, sedang numpuk-numpuk harta, kena kanker, mati. Karir sedang tinggi-tingginya, kena gula, mati. Nama sedang terkenal-terkenalnya, tabrakan, mati. Ini bukan satu dua. Betapa kita sedang hidup di negeri yang sangat tidak aman. Antum jangan merasa aman. Betul-betul nggak ada yang aman di dunia ini. Mau jenderal, mau menteri, mau presiden, direktur utama perusahaan besar. Tiba-tiba kanker, tiba-tiba gula, tiba-tiba kecelakaan. Ini bukan satu dua. Adapun nanti kita di surga nggak ada. Nggak ada gula, nggak ada kanker, nggak ada kecelakaan di sana. Kita lupakan. Gara-gara dunia seperti ini, betapa bodohnya kita. Betul-betul di sana aman seaman-amannya. Sudah masuk surga luar biasa, nggak ada kesedihan sama sekali. Bahkan penderitaan yang paling ringan, apa? Bosan. Tidak ada di sana. Nggak ada kata bosan. Di dunia, sekaya apapun, sehebat apapun, pasti ada rasa bosan. Di sana tidak ada. Jadilah orang cerdas, jadilah orang pintar. Jangan hanya mengejar-ngejar dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa akhirat. Subuh kesiangan, sholat berjamaah tidak di masjid. Ini sangat rugi sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.